NIM 203302040013 semester 4 prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Prima Indonesia. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Oke, sebelum kita memulai pemeriksaan atau mengkaji fisik bayi baru lahir, terlebih dahulu kita akan menilai skor agarnya terlebih dahulu. Nah, kita anggap bila nilainya 7-10, kita baru boleh melakukan tindakan atau melanjutkan tindakan pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Oke, kita akan memulainya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita akan mengkaji bagian kepalanya dulu. Yang mana yang kita kaji di bagian kepalanya adalah kita lihat rambutnya. Jadi kita lihat rambutnya terlebih dahulu. Kita lihat rambutnya, gimana ketebalan rambutnya, warna rambutnya, terdapat laguno atau tidak. Terdapat laguno atau tidak, atau rambut yang tumbuh di sekitar wajah. Kemudian yang kedua, kita lihat bentuk kepala bayi, ya. Kita lihat apakah hidrosefalus atau mikrosefalus. Nah, kemudian kita lihat struktur kepala pasien dimulai dari frontalis, sagittalis, coronaria, lambordea, comosa. Kemudian kita lihat diameter kepala bayi dimulai dari suboccipito brematica 9,5 cm, suboccipito ke frontalis 11 cm, frontal ke occipito itu 12 cm, dari occipito ke mento itu 13,5, mento ke brematica itu 9,5 cm. Kemudian setelah kita lihat diameter kepalanya, kita lihat lingkar kepalanya itu circumferensia occipito brematica 33 cm, circumferensia occipito frontal 34 cm, kemudian circumferensia occipito ke mento itu 35 cm. Oke, selanjutnya setelah kita lihat diameter lingkar kepalanya, kita lihat adalah bentuk matanya. Kita lihat matanya apakah juling atau tidak, ya. Kita lihat divanya, kita lihat skleranya, apakah itu warna skleranya warna apa. Jika kuning itu beresiko adanya hepatitis. Kemudian kita lihat pupil matanya, ya. Terus kita lakukan gerak refleks. Kita lihat gerak refleks mata bayi. Kemudian setelah kita melihat matanya, sekarang kita akan menilai hidungnya. Yang kita lihat di hidungnya itu adalah kita ukur diameter hidungnya, itu normalnya 2,5 cm. Kemudian kita lihat bagian hidungnya itu apakah keluar cairan atau tidak. Oke, selanjutnya adalah kita lihat bentuk hidungnya, telinganya, apakah bentuk telinganya itu simetris atau tidak, terdapat tulang-tulang pada tulang rawa pada telinga atau tidak. Kemudian yang kedua adalah kita lihat bentuk mulutnya, apakah ini memiliki kelainan labioskisis atau bibir sumbing di luar, atau labiopelatoskisis atau bibir sumbing sampai ke dalam gusi atau langit-langitnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita kaji atau kita lihat bentuk lehernya, apakah ini ada terdapat kelenjar tiroid. Kita raba apakah terdapat kelenjar tiroid ataupun lipatan leher yang berlebih. Kemudian seterusnya adalah kita kaji ekstremitas atas atau bentuk tangannya, kita luruskan. Kita lihat apakah sama panjangnya atau tidak, simetris atau tidak. Kemudian kita lihat jari-jarinya, apakah polidaktil. Polidaktil itu jari-jarinya yang banyak, ataupun sindaktil, yaitu jari-jari berkurang karena jari-jarinya itu menempel sehingga menyebabkan jari-jari itu berkurang atau kurang banyak. Kemudian kita lihat kuku-kukunya, warna kukunya, apakah warna kulit yang beresiko hepatitis ataupun warna apakah sianosis ataupun tidak. Oke, selanjutnya adalah kita lihat dadanya. Kita lihat yang pertama dulu kita ukur lingkar dadanya. Kita ukur lingkar dadanya menggunakan meter. Ini lingkar dadanya itu normalnya itu 30 sampai 33 cm. Ya. Seterusnya itu kita ukur bagian lingkar dadanya itu
normalnya itu 30 sampai 33 cm. Seterusnya kita lihat retraksi saat bernafas. Kita lihat retraksi saat bernafas. Apakah saat bernafas itu dadanya itu simetris atau tidak, sama atau tidak. Kemudian kita lihat kalau ada tulang-tulang pada bagian dadanya. Kemudian selanjutnya kita lihat bentuk payudaranya, proses perkembangan payudaranya. Kita buka putingnya, apakah keluar atau tidak putingnya. Selanjutnya yang kita lihat adalah kita lihat bentuk abdomennya. Kita lihat abdomen, kita lihat kalau ada pembengkakan pada limfa atau hati yang disebut dengan hepatosplenomegali atau pembengkakan pada limfa. Seterusnya setelah kita lihat bentuk abdomennya, selanjutnya kita akan mengkaji bagian kaki ekstremitas bawah atau bagian kakinya kita luruskan apakah simetris atau tidak. Kita lihat bagian tungkainya apakah terdapat sianosis atau tidak. Kita lihat jari-jarinya lengkap atau tidak, polidaktil atau sindaktil. Kemudian kita lihat kuku-kuku jarinya atau apakah berwarna kuning atau tidak. Selanjutnya kita lihat bagian genitalia si bayi. Kita lihat lubang uretra, apakah ada lubang uretranya, lubang vaginanya dan lubang anusnya. Kemudian pada bagian vaginanya itu kita lihat apakah lengkap dengan labia minora atau labia majoranya. Kemudian kita lihat lubang anusnya, apakah ada lubang ataupun tidak. Apakah ada lubang ataupun tidak? Jika tidak, itu disebut dengan atresia ani. Kemudian pada bagian punggung, kita lihat punggung bayi, apakah ada pembengkakan atau spina bifida, yaitu tulang rawa yang tidak berkembang dengan baik. Kemudian seterusnya adalah setelah kita mengkaji pemeriksaan fisik bayi baru lahir, baru kita akan melaporkan kepada ibu bahwa bayinya apakah ada kelainan atau tidak, kita laporkan kepada ibu. Oke, demikian video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.